Sekarang saya mau jelaskan tentang interview. Interview itu atau wawancara itu adalah salah satu metode pengumpulan data. Nah, utamanya dalam pengumpulan data untuk data yang berupa data kualitatif. Nah, wawancara ini merupakan salah satu metode yang sangat penting. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dari responden atau kita biasa sebut informan ya, si narasumbernya ini melalui interaksi langsung dengan pewawancara. Nah, yang pertama ada wawancara tidak terstruktur. Nah, kenapa disebut wawancara tidak terstruktur? Karena si pewawancara itu tidak datang dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Sehingga dalam wawancara ini, pewawancara itu hanya punya gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, biasanya wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk menggali pemahaman yang luas, terutama misalnya pada level karyawan non-manajerial atau pekerja lapang atau partisipan yang biasanya memiliki pengalaman langsung terhadap suatu fenomena tertentu. Pertanyaannya misalnya kayak begini. Apa yang Anda sukai dari pekerjaan Anda di sini? Atau misalnya bisa juga begini. Ceritakan kepada saya bagaimana sistem penghargaan atau sistem reward di tempat kerja Anda gitu. Nah, dengan begini jawaban si informan nanti akan bebas atau mengekspresikan pandangannya secara mendalam. Lalu yang berikutnya ada wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur itu dilakukan ketika si peneliti ini sudah mengetahui informasi apa yang mau diperoleh. Nah, biasanya sudah disiapkan isi wawancara ini gitu. Nah, biasanya itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu pendahuluan. Si pewawancara itu mengenalkan diri, menjelaskan tujuan wawancara, lalu memberikan jaminan kerahasiaan gitu. Nah, sekarang juga wawancara itu kita bisa gunakan HP untuk merekam misalnya gitu ya. Kita meminta izin untuk merekam percakapan ini gitu. Sehingga nanti jalannya wawancara nggak perlu dicatat lama ya. Langsung direkam, nanti dibuat transkripnya setelah selesai wawancara gitu. Nah, kemudian urutan pertanyaan. Biasanya wawancara terstruktur ini pertanyaannya berurutan dimulai dari pertanyaan yang paling mudah dijawab. Gitu. Lalu ada pertanyaan lanjutan. Yang pertanyaan lanjutan ini digunakan apabila jawabannya misalnya kurang jelas atau tidak lengkap atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut gitu. Kalau kita si pewawancara membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Lalu yang berikutnya ada ini. Probing taktik. Nah, ini adalah teknik atau taktik untuk menggali jawaban yang lebih dalam ya. Ini teknik-tekniknya. Misalnya nih, kita bisa diam sejenak supaya si informan ini bisa melanjutkan penjelasannya. Kita jangan terlalu banyak memotong pembicaraannya dia, biarkan aja dia bercerita yang panjang yang ini ya. Nah, kita juga bisa mengulang jawaban dia untuk memastikan pemahaman. Ya, jadi mengkonfirmasi benar nggak kita paham apa yang dia jelaskan gitu. Jadi kita ulangi jawabannya gitu. Lalu kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti misalnya gini. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut tentang itu? Gitu. Contohnya bagaimana? Gitu. Atau bisa juga gini, kita pancing lagi. Ada nggak hal lain yang ingin disampaikan misalnya gitu. Itu bisa. Nah, lalu berikutnya adalah bias ya.
bias dalam wawancara itu bisa terjadi juga gitu. Bias itu artinya apa? Bias itu artinya data yang kita peroleh itu tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kenapa bisa terjadi bias? Nah, yang pertama, biasanya itu si pewawancara itu mempengaruhi jawaban si informan gitu. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan yang mengarahkan jawabannya gitu. Sehingga jawabannya itu tidak netral gitu. Sehingga pewawancara itu harus merancang pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntun gitu. Ya, jadi harus menjaga netralitas. Maka biasanya pertanyaan yang digunakan itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian bisa juga bias itu datang dari sisi si informan gitu. Kalau misalnya dia memberikan jawaban yang menurut dia aman gitu, atau jawaban yang bagi dia itu bisa menyenangkan si pewawancara gitu. Nah, ini juga harus dihindari gitu ya. Jadi kita juga harus bisa memastikan bahwa pemahaman kita itu benar sesuai maksudnya si informan. Kemudian yang berikutnya adalah situasi wawancara. Nah, misalnya suasana saat wawancara itu tidak nyaman. Nah, itu bisa membuat jawaban-jawaban wawancara menjadi bias. Nah, itu juga harus dijaga gitu. Kemudian yang berikutnya ada tips dalam melakukan wawancara. Nah, tips dalam melakukan wawancara. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan wawancara. Yang pertama adalah membangun kredibilitas atau hubungan baik dengan responden. Artinya kalau di mata responden kita itu kurang baik gitu, itu akan mempengaruhi jawaban dia gitu. Nanti jawabannya bisa bias gitu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kredibilitas. Kemudian kita ajukan pertanyaan terbuka di awal wawancara gitu ya. Jadi kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mengandung penilaian seperti model kuesioner itu harus dihindari. Ya, jadi kita harus mulai semua pertanyaan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Supaya jawabannya juga bisa terbuka dan mendalam gitu. Nah, hasil wawancara itu sebisa mungkin direkam dengan sekarang kan perangkat sangat mudah ya. Lalu hasil rekaman itu di backup dengan membuat transkripnya. Nah, untuk melakukan ini kita sekarang bisa untuk melakukan transkrip itu kan sudah bisa dengan bantuan artificial intelligence ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan itu. Nah, kemudian juga harus dipastikan bahwa si informan ini merasa nyaman. Artinya kita harus menjamin kerahasiaan informasi ini. Artinya jangan sampai dia khawatir gitu dengan dia memberikan informasi nanti akan mengancam karirnya misalnya gitu. Maka nanti ini juga persoalan etik. Jadi kita harus bisa menjamin bahwa kita menjaga anonimitasnya. Lalu ini adalah bentuk wawancara. Nah, wawancara itu ada wawancara face to face dan ada yang melalui telepon. Nah, biasanya lebih umum digunakan itu adalah wawancara tatap muka, terutama dalam hal wawancara tidak terstruktur, karena memungkinkan interaksinya itu lebih dalam, juga kita bisa melihat langsung gestur tubuhnya gitu. Itu makanya biasanya diutamakan kita melakukan wawancara tatap muka kalau kita utamanya melakukan wawancara tidak terstruktur. Nah, kalau wawancara telepon itu biasanya lebih cocok untuk wawancara yang terstruktur karena kita sudah tahu apa yang kita mau dapatkan informasinya gitu. Apalagi jika si informan ini tidak tentu jadwalnya, belum tentu dia berada di lokasi gitu ya. Nah, jadi nanti sebisa mungkin bentuk wawancaranya ini sesuai dengan desain pengumpulan datanya gitu. Oke, saya rasa cukup jelas penjelasan ini ya. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.